Sudah datang paman kita, ya, guru kita. Kok ada remote? Ada ini. Abah. Ya, Abah. tes 1 2 3. Cek 1 2 3. Kedengar nggak? Wah, kedengeran, Bah. Alhamdulillah, sehat semua. Damang, Bah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bandung hujan tapi hareudang. Aduh. Masa sih, Bah? Iya, untungnya laguna henteu. Hujan air kan, Bah, ya? Hareudang. Enggak, kalau hujan abu vulkanik ya panas, hareudang. Iya. Nggak tahu ini. Hujan di Bandung tapi ngelekeb. You know what's the meaning of ngelekeb? Itu bahasa Inggrisnya apa ya, Bah, ya? Ngelekeb. Ngelekeb itu apa ya? Kalau getting hot in the rainy day. Kang Budi, semangat Kang Budi. Halo guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini malam ini kita berjumpa kembali dalam acara nguber Orion, ngukur bersama Orion. Malam ini masih episode keberapa ya? 13. 12 ya? 12. Wah, 13. pas nih. Hah? 12. Oh, 13. Sorry. Berarti the 13 ya kan? The 13 di bulan Desember. Friday 13. Friday 13. Ya, buat para guru, para masterku ya yang saya hormati dan yang kami cintai semua di sana, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga buat sobat-sobat, rekan-rekan, teman-teman teknisi di seluruh Nusantara ya. Semoga masih diberi kelancaran ya dalam mencari rezeki ya, dalam memperbaiki, membantu user-user, customer yang rusak handphonenya seperti itu. Oke, di sini saya dikelilingi dan ditemani oleh banyak pria-pria lajang ya. Jadi cuman saya saja di sini yang sudah beristri dan pertama masih bersama saya ya Ciko Van Basten sebagai pemandu sorak pemandu acara ya. Di belakang saya masih ada Abang Ijal Abang Rijal Rich ya. Di sini masih setia menemani saya ya kan. Dan di seberang saya sudah hadir guru kita, master kita ya, paman kita yang selalu menemani di setiap malam Jumat Kliwon ya, Pak Budi Estek ya. Apa kabarnya Kang Budi? Alhamdulillah Pak, ngantuk Pak. Ngantuk. Oke. Semangat lah Pak. Ya, ngantuk minumnya jus alpukat, cakep. Dan tidak lupa saya ingin menyapa ya, bersilaturahmi kembali dengan panutan kita semua, guru kita yaitu Kang Denny Abah Metrik Flasher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bah, kabarnya Bah?
Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya Baik-baik Pak ya. saja. Insya Allah baik-baik saja. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tampaknya di sana sudah turun hujan ya Pak ya malam ini ya Pak ya. Lagi turun hujan dari siang tadi. Oh dari siang Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Sekali lagi berkenan hadir di acara kita malam ini Uber Orion di episode ke-13 Pak ya. Dan Sama-sama Pak Ciko, semua tim Istek, terima kasih juga atas undangannya selalu. ya sama-sama Bah, terima kasih. Nah, Itu kenapa ada video YouTube-nya bunyi terus? Iya, ini ada back sound ini. Ada backsound-nya itu Master Ali. Oke. Iya. Iya. Oke, baik. Untuk teman-teman di sini ya yang bergabung karena mungkin cuaca sedikit mendukung, mendung-mendung, gelap seperti itu ya. Jadi silakan diputar channel kami dan disediakan seperti biasa wedang jahe, teh manis, kopi hitam, jus dan sebagainya untuk menemani menyimak acara kita pada malam ini. Dan tentu saja bertanya-tanya apa materi atau pembahasan untuk malam ini ya. Yaitu apa ya Kang ya? Tentu saja Mushroom PMIC. ya. Tentu saja masih Seputar PMIC ya. PMIC ya. Pembahasan ruang-ruang di PMIC seperti itu ya Kang ya. Betul. Tapi dengan pabrikan chipset yang berbeda. Pabrikan apa Kang? Chipset apa Kang? Malam ini Kang? Rencana masih di Qualcomm tapi kemungkinan nyebrang ke MediaTek kayaknya. Oke, bisa nyebrang ke MediaTek, bisa balik lagi ke Qualcomm ya Kang ya. Oke, mungkin cukup dari saya ya pembukaan untuk malam ini dan semoga apa yang kami sampaikan malam ini materinya ini dapat dipahami ya dan berguna buat teman-teman sekalian. Gimana Kang? Bisa langsung kita mulai Kang? Ya, kita mulai saja. Oke, silakan Kang. Terima kasih Pak Ciko, Om Ijal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya juga ucapkan Assalamualaikum sama guru Abah Metrik. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat terus. Ya, Keep on sama-sama. fighting. Mudah-mudahan juga guru Abah juga di sana beserta keluarga sehat dan diberikan kemudahan kelancaran. Amin ya. Amin. Amin. Atur nuhun. Ya, saya juga di sini tidak lupa ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih dan ucapan apresiasi juga kepada para pengguna khususnya ya. Apalagi Pak Ciko saya pantau di grup yang sekarang ini ada ada postingan-postingan share yang luar biasa itu. Ada di situ ada Guru Heru ya, mendaunkan kasus apa itu ya? Heru seluler, betul. Terima kasih sudah posting share di grup ya. Kalau nggak salah kasusnya itu ya yang kasus ROG ya. Ya, bentar saya Ya, seperti itu. sambil cek ya. Kemudian juga ada guru Tegalwangi. Kayaknya tertukar ya kalau nggak salah guru Tegalwangi yang kasus ROG. Kemudian yang Bang Heru Xiaomi Poco X3 Pro. ya. Dua-duanya kasusnya yang lagi viral sekarang, ACP SOC atau ACP CPU. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Walaupun saya tidak kasih jempol di sini, saya kasih aplaus yang sangat luar biasa ya, luar biasa. Aplaus terus. Terima kasih ya buat guru Tegalwangi sama guru Heru Seluler atas postingan ya.
Dan juga di sini ya saya juga masih mengajak kepada kawan-kawan pengguna yang lainnya yang mungkin belum sempat, mudah-mudahan nanti ada waktu menyempatkan share kasus-kasus yang down ya seperti itu. Ya. Sebelum ke materi, Pak Ciko, kayaknya saya juga perlu ya menginformasikan lah perjalanan selama 1 minggu ini ngapain aja, khususnya di tim produksi begitu ya. Seperti biasa, sepertinya perlu kami informasikan ada update apa saja ya yang berkaitan dengan guideline, ada yang berkaitan dengan bitmap ataupun dengan skematik seperti itu. Untuk guideline ya, di brand Apple ya, di brand Apple Pak Ciko ya, kita masih sedang menuntaskan di seri 13 ya, iPhone 13 seperti itu ya. Untuk di brand Apple kita sedang menuntaskan di seri iPhone 13 ya, lebih ke 13 Pro dan 13 Pro Max, dan lagi dipersiapkan iPhone 13. Kemudian di depan juga lagi disiapkan iPhone 14 ya Pak ya, gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, soalnya lumayan pusing Pak kayak gitu ya. Untuk ininya untuk merealisasikan itu, untuk update di brand Apple ya. Kemudian di brand Honor. Nah, Honor, bukan di Honor Pak, di Huawei ya. Huawei di minggu ini kami telah memproduksi 2 buah guideline, yaitu tipenya ada Huawei P20 Pro ya. Kemudian Huawei Nova 7 SE ya. Nova 7 SE. Nah, ini ya. Guideline-nya sudah ada, silakan teman-teman nanti dicek ya. New tipe ini kebetulan ya. New tipe itu ya. Luar biasa. Biasa di luar. Kita lihat di sini kategorinya ada apa saja dan berapa jumlahnya mungkin ya, seperti itu. Ini yang kita panggil sekarang tipenya Nova 7 SE. Ini masih hangat nih Pak, ya, masih hangat. Nah, ini kategorinya ya, seperti ini. Dahsyat ya. Ada kategori pendukung dan ada kategori atau guideline dari itu sendiri gitu ya. Itu langsung full begitu ya? Ya, seperti itu ya. Kemudian ada Huawei seri P ya. Jadi di jalan Mas. Ya. Oke ya. Kemudian masih di brand Huawei ada seri P20 Pro Pak Ciko. P20 Pro. P20 Pro. Nah, ini ya. Ini ada Huawei P20 Pro. Gitu. Ini kategorinya. Bening sekali ya. Gitu. Kemudian kita juga ada di brand Xiaomi Pak. Xiaomi. Brand Xiaomi ya. Ada brand. Jadi di minggu ini di brand Huawei baru 2 buah guideline ya. Kemudian nyebrang ke sebelum ke Xiaomi ke Vivo dulu Pak. Ini kebetulan kalau nggak salah ada yang request kemarin dari guru M Arazi ya. M Arazi. Oke. Vivo Request apa tuh? Y22 ya. Y22. Y22. Nah, ini Pak. Y22 requestnya Bang M Arazi. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan yang diharapkan ini modelnya, dan mudah-mudahan jika ada kasusnya dengan ada yang baru diproduksi ini segera down ya Pak ya. Ya. Gitu. Vivo Y22. Amin. Seperti itu. Kemudian di brand berikutnya di Oppo, Realme, Samsung, Xiaomi Pak. Nah, Xiaomi di minggu ini kita memproduksi 2 buah guideline. Yang pertama Xiaomi Redmi Note 10 ya, Note 10. Nah, ini Pak. Yang ini. Redmi Note 10 5G Pro ya, gitu. Redmi Note Ini 10 sebetulnya 5G Pak, Pro. ada persamaan dengan Poco X3 GT ya. Cuma setahu saya kalau yang Redmi Note 10 5G Pro ini untuk market Cina. Ya, sementara kalau Poco X3 GT untuk market global Asia ya. Kayak gitu. Nah, itu aja ya. Ini sudah ada.
sudah ada kategori resistor value-nya, kemudian sudah ada kategori control logic-nya, Pak ya. Wah, udah lengkap ya. Ya. Kemudian masih di brand Xiaomi, yang terakhir yang baru kita produksi adalah seri Mi, Pak. Yaitu Mimic ya. Mana Polaris? Apa Nah, tuh? ini, Pak. Mimic. Sebutannya Wah, Polaris. Mimic. Ya. Jangan lupa Mimic. dulu, Pak ya. Mimic. Hmm. Mimix. Bukan Mimex ya. Bukan. Bukan, beda lagi tuh. Nah, ini seri Mimix 2S ya, seperti itu. Mimix Ini juga 2S. kategorinya. Untuk resistor value juga sudah tersedia ya, karena ini juga kebetulan IC-nya sebutan teknis sekarang IC-nya tumpuk Pak dengan RAM. Jadi kawan-kawan di sini sudah kami informasikan untuk nilai Tumpuk resistor sama ya. RAM. Ya, betul. Sudah kami informasikan nilai-nilai resistor yang mengelilingi CPU gitu ya. Gitu. Kemudian kategori control logic juga ada ya, seperti itu. Wah, indah banget ya ngelihat PCB beningnya. Itu ya mengenai impor-impor mengenai beberapa Gatland yang kami produksi selama 1 minggu. 1 minggu ini. Oke. Gitu ya. Gitu. Kemudian informasi tentang bitmap ataupun tentang skematik ya teman-teman pantau saja nanti di update yang ada di sini ya. Gitu. Ya, ya. Kalau nggak salah yang terbaru di sini ada apa nih, Bang? Ada yang terbaru? Wah, ada banyak kemarin Sebaskom kita update. Ya, Iya. banyak Sebaskom. Banyak Sebaskom kita update emang ya? Ada bitmapnya. Iya, sampai tumpe tuh katanya. Ada skematiknya gitu ya. Dan seperti dan yang lainnya seperti itu. Itu mungkin Kalau bitmap mah jangan ditanya dah. Ya. Iya. gitu. Pantau terus gitu ya. Mudah-mudahan karena memang selama 1 minggu ini saya pantau juga untuk yang request bitmap banyak ya. Nah, ya kita juga di sini untuk memproduksinya juga di sini berusaha untuk bisa mengimbangi request dari teman-teman seperti itu. Itu mungkin informasi dari Gatland, kemudian dari bitmap dan skematik selama 1 minggu begitu ya. Berikutnya nih Pak ya. Ya, Kalau nggak salah kemarin tim support kita ada menayangkan video tentang XC Orion nih, yang ada Gatland-nya yang kedip-kedip itu Pak ya. oh blinking. Blinking seperti itu ya. Ya. Gitu. Nah, itu di momen podcast ini ingin saya coba luruskan. Diluruskan. Yang pertama itu memang XC-nya sudah ada. Sudah ada tersedia, namun untuk konsumsinya masih di yang baru nanti kita install ya install saat ini. Siap. Langsung aja mungkin di sini saya serahkan ke operator untuk waktu dan tempatnya untuk menginstal XC yang baru. Silakan Om Ryugami. Om Ryugami silakan. Ya. Gaskan. XC baru. Update. Baru install updatean baru Pak. Ya, sembari menunggu di apa tadi namanya? Diinstal ya. Oh, sudah beres. Ya. Jadi ini mah bocoran sedikit ya. Kita belum rilis tapi akan segera kita rilis, ada beberapa perbaikan dan ada juga fitur Sebaskom yang ditambahkan. Jadi ya, tentu saja
berkat masukan dan saran dari teman-teman teknisi semua, kita selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Om Ryugami ya. Ini saya clear chest dulu ya. Sebentar ya. Kita cek dulu ini XC-nya 3747 ya. Nah, ini 3747. Nah, jadi XC yang sedang kami running saat ini versinya adalah 3747. Salah satu fitur yang dimiliki di versi ini yang pernah dipublish oleh tim support dari kami gitu ya, ada fitur di Gatland ketika kita mencari netname, dia langsung muncul muncul kedip-kedip ya, blinking seperti itu ya, atau mungkin penyebutan namanya kayak gitu. Nah, misalkan di sini kita lihat, kita lihat ulang salah satu fitur yang ada di XC ini gitu ya. Nah, untuk sebelum masuk ke Gatland ya, di XC ini di versi 347 ini yang pertama, ketika teman-teman klik di menu setting, nah di sini ada yang coming soon ya. Ada yang coming soon di sini pertama USB DMM Plus itu apa? Itu nanti mungkin segera akan direalisasikan. Nah, kemudian di sini ada fitur USB microscope. Nah, intinya begini ya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini dan ini sudah kami tes, namun masih dalam tahap optimalisasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman di meja kerjanya ada mikroskop, ada kameranya, kemudian ada kabel HDMI, begitu dicolok ke PC, si XC Orion ini langsung mendeteksi ya, tanpa menginstal driver ya kalau nggak salah, langsung auto detect seperti itu. Nah, kemudian yang sudah teruji juga ketika di XC ini digunakan di laptop juga, di laptop kan pasti ada webcam ya, juga itu udah otomatis nanti di sini akan muncul device webcam ya, seperti itu. Nah, itu salah satu informasinya. Jadi untuk USB Microsoft ini mau mikroskop ataupun kamera webcam sudah bisa terkoneksi ya, seperti itu informasinya. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti harap bersabar ya, segera kami informasikan. Terus di menu setting ya ada sedikit perubahan Pak Ciko ya. Kalau yang ini biasalah ya, ada light background, ada use GPU, kemudian colorize tab. Nah, ini ada auto hide side navigasi ya. Seperti itu. Ini kalau ini dimatikan ya berarti kalau kita klik menu ini seperti biasa ya. Gitu. Harus diklik ya. Tapi kalau misalkan auto, begitu kita si mouse mendekat ke sini otomatis langsung buka ya Kang ya. Ya gimana teman-teman enaknya lah seperti itu ya. Gitu. Nggak usah diklik lagi. Ya. Nah, mungkin saya informasikan dulu ya. Di XC ini walaupun ada fitur yang dimiliki tadi, tetapi masih ada bugs ya. Ada bug, yaitu salah satunya di menu clear chest ya. Ini coba kita demokan clear chest. Nah, saat ini mungkin belum muncul pesan error. Biasanya ada muncul pesan error mirip dengan kasus yang sebelum-sebelumnya, ada seperti error violation address gitu. Jadi mesti di close kayak gitu ya. Ya, biasanya yang kami temukan sementara di ketika kita melakukan clear chest seperti itu. Biasanya muncul di sini notice errornya gitu. Nah, ini sementara alhamdulillah ya. Ya. Ini saat ini di 47 kayak gitu ya. 47 udah aman ya kira-kira. Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke ini ya. Kita coba masuk ke Gatland. Langsung aja Kang. Langsung aja ke Gatland ya. Gitu.
Eh, mengenai video yang kemarin ditayangkan ada fitur blinking ya seperti inilah gitu ya. Nah, Contoh Kang. contoh ya. Ya. Klik seperti ini. Belum pas ya. Nah, ini kok nggak mau ya? Coba yang lain. Oh, nggak bentar, ini blinking. kayaknya belum di clear chest ya. Belum di clear chest atau coba dulu sama yang lain. Nah, Ya. Huawei P20 Pro. Soalnya hasil pengecekan yang terakhir itu sudah bisa berjalan. Nggak bisa. Oh, ini yang 47 ya. Oh, ya berarti yang 47 belum ya, Pak ya? Oh, langsung. Biasanya Oh, kalau coba langsung di sini, oh ini nggak mau ya. di Nah, coba klik Pak. Oh, blinkingnya. Oh, ini yang 47 tersedia nggak yang 45? Ada ya, coba kita downgrade dulu ya. Ke versi 45. Ya, kita selalu satu langkah lebih maju ya. 45 belum kita rilis tapi 47 kita udah siapkan buat teman-teman di sana. Nah, jadi kebetulan memang kita lagi ada promo ya kan, promo double kill. Jadi buat teman-teman yang memang sudah habis masa aktifnya atau yang tinggal sedikit lagi ya, sisa setahun atau 2 tahun lagi, silakan registrasi kembali, aktivasi kembali. Jadi beli 6 bulan dapat 1 tahun, beli 1 tahun dapat 1 tahun, jadi dapat jadi 2 tahun. Seperti itu. Dan sembari menunggu diinstal yang versi 3745-nya ya. Di sini saya ingin menginformasikan kebetulan lusa itu tanggal 16 Desember ya, ada acara event teman-teman Teknisi Magelang. Luar biasa. Di sini kebetulan ada panitianya tuh Bang Prianto ya. Bang Prianto. Abangku, Abang Gondrong, masih Gondrong kan Bang ya? Jadi ya mungkin buat teman-teman yang jauh merapat silakan, yang dekat apalagi ya, acaranya santai, camping outbound gitu ya, dan suasananya tentu sangat rileks ya. Betul. Karena di kaki gunung Bukit Tidara. Hah? Bukit Tidara. Yang jelas di kaki gunung lah gitu. Cuman saya nggak hafal gunung apa itu ya kan. Gunung Natural, ya. gunung yang goyang-goyang kah, apa yang gimana ya kan. Nah, jadi bintang tamunya juga banyak di situ yang datang ya. Dari para susu dan master-master gitu. Dan semoga sukses meriah ya Pak. Ya, dan tentunya juga banyak sekali door prize ya yang akan dibagikan secara cuma-cuma gitu, bukan cumi-cumi. Dan oke. Mungkin kalau ada yang teman-teman mau bertanya-tanya, ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu, nanti bakalan dipilih pertanyaannya sama saya, nanti saya screenshot dulu. Nanti mungkin di akhir pembahasan ya kali Kang ya. Betul. Ada ya, pertanyaan-pertanyaan gitu ya, seperti biasa. Ya. Mungkin ada materi dulu dari saya ataupun dari guru Abah ya. Nanti baru silakan yang mau tanya-tanya. Pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti saya pilihin satu-satu. Tinggal di komen aja. Atau yang mau absen-absen dulu dari mana, sembari menunggu perbaikan di XC-nya, monggo.
Mungkin sambil saya bacakan komen-komen ya. Pak, Silakan. Ya. banyak banget sih saya nih. Ada siapa aja tuh yang baru absen? Dari Indra Bas, Indra Bas. dari ya. Majalengka, Oh ya. dari Wilujeng Sumping. Ya. Wilujeng Dari Sumping. Majalengka ya. dari Abu Ahmad. Abu Ahmad yang kemarin dapat kaos nih. Oh ya. Dari Bekasi. Bekasi hadir. Terima kasih sudah bergabung, Guru Abu. ya. Selamat bergabung teman-teman semua. Sambil menunggu yang belum buat kopi silakan bikin kopi dulu. Bah, bah, Siap, siap, siap. Siap, Oh. siap, siap. ngantuk nggak bah? Kopi dulu, kopi. Kopi. Ya, ah, Gimana Pak Ciko? ya, enggak ini sembari nunggu install untuk yang versi 3745-nya, Bah. Nah, di sini buat teman-teman yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara ya, dari berbagai pulau, dan terima kasih banyak, kami sangat mengapresiasi buat teman-teman yang selalu setia, dan insya Allah mudah-mudahan setiap malam Jumat selalu bertambah ya untuk yang bergabung. Oke, ya sepertinya sudah. Kembali ke mana, Pak? Kembali ke studio ya. Kembali ke kandang. Ya. Ini sudah diinstal yang versi 45 ya, gitu. Dan tadi sudah didemokan sama tim operator. Sudah ada menu blinking. Nah, cara mengaktifkannya ini langsung saya kasih tahu aja. Langsung saja. Kalau di Color Legend ya, di ininya ya. Nah, di titik ininya, bukan di sininya ya. Jadi begitu ini kita klik seperti ini. Nah, ini kedip-kedip gitu ya. Nah, kemudian dia di garis sama si net name-nya dia juga kedip-kedip seperti ini ya, blinking seperti itu. Blinking. Nah, terus misalkan begini ya, sebelum ada fitur blinking ini, kita memang sudah tahu setiap kategori ini pasti kita informasikan IC apa saja yang berkaitan dengan kategori tersebut. Misalkan ini fingerprint, ini IC-nya ini. Nah, kalau misalkan ingin cepat ya tinggal aja klik seperti ini. Seperti ini ya. Nah, langsung dia kedip-kedip gitu ya. Nah, di kategori fingerprint ini menginformasikan bahwa IC yang terkait dengan kategori fingerprint ini yang berperan atau yang terkait seperti itu. Begitu juga di kategori yang lain. Ini di LCD ataupun misalkan lainnya, Kang. misalkan di kategori audio circuit. Nah, ini yang cukup lumayan banyak bukan memakan korban. Banyak melibatkan beberapa IC gitu ya. Nah, kita klik di kaki IC-nya seperti ini gitu ya. Nah, Itu kedip-kedip. tahu kedip. Jadi mesin yang sebelah Blinking. kanan ini atau disebut dengan bottom top ya, ini juga sudah menginformasikan seperti ini. Nah, ya, kemudian tadi saya informasikan juga kalau misalkan dari Color Legend yang dikliknya bukan dari net name-nya tapi dari titik ininya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan di jalurnya di net name-nya bisa teman-teman mengklik di garisnya seperti ini ya, klik ya. Atau di balon teksnya juga bisa seperti itu ya. Di mana aja bisa ya, seperti itu. Nah, itu mungkin informasi yang kami informasikan yang kemarin sempat ditayangkan di Facebook ya, bahwa betul memang XC-nya sedang kami running, dan ini salah satu informasinya, buktinya seperti itu ya. Nah, itu mengenai fitur ininya. tepuk tangan. Kemudian informasi berikutnya kalau nggak salah di episode yang keberapa ya Pak, saya lupa lagi, di kategori integrated circuit ya. Misalkan kita menemukan bahwa IC ini persamaannya dengan tipenya melibatkan sampai jumlahnya banyak ya Pak ya, gitu. Misalkan tekan kontrol, misalkan di sini IC yang banyak apa ya, gitu. Apa aja lah, misalkan coba kita klik ini gitu ya. Nah, kalau ini masih sedikit ya, ada atau misalkan ini aja
kita buka di brand yang lain, ya. Brand yang lain yang biasa memakan banyak tipenya itu, nah misalkan di Oppo A1K gitu ya. Mundur dulu. Karena apa yang banyak umatnya lah gitu ya gitu. Nah, klik integrated circuit, ada IC yang ini IC untuk WiFi MT6631 ini IC yang cukup laris gitu ya. Banyak fansnya. Klik seperti ini dia. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada informasi ada apa nih sebutnya nih ya? Ada combo box ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ujungnya itu ketahuan gitu ya. Kalau kemarin kan kalau kita lihat Pak Ciko ya akhirnya itu di tipe apa gitu ya kayak gitu. Nah, jadi sudah ada ini gitu ya. Jadi udah ada tombol scroll ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ya kebetulan kalau di tipe-tipe yang baru ini IC-nya masih belum banyak yang inilah gitu kan. Itu di kategori integrated circuit. Tapi ada bedanya Pak ya. Bedanya kalau kita manggil misalkan nah inilah misalkan. Nah, yang kita panggil di sini adalah IF PMIC dengan kode seri IC-nya MT6360PP. Nah, Blinking coy. nah kalau teman-teman kan di sini taunya kalau klik ini dia langsung ngebuka guideline-nya gitu ya. Gitu. Nanti akan saya informasikan perbedaannya dengan cara manggilnya langsung di GUI yang ini ya. Nah, kalau yang seperti ini kan nggak langsung ke sasaran gitu ya, gitu. Nah, maksudnya informasi yang kedua berbeda dengan informasi jika pemanggilannya dari sini, gitu. Nah, kalau dari sini teman-teman tinggal ketik seperti biasa. Misalkan saya ketikkan di sini SM8150, ya. Klik enter seperti ini. Ini tipenya. Jadi ketika kita klik seperti ini, gitu ya. Nah, langsung ke kategori si guideline-nya itu sendiri, Pak. Itu perbedaannya ya. Nah, langsung kategori integrated circuit. Bisa dipahami ya, Pak ya? Manggil di kategori integrated circuit yang tadi itu langsung buka, tidak langsung ke kategori integrated, tapi kalau manggilnya dari sini ya, seperti langkah-langkahnya kayak tadi, jadi langsung ke ininya, ke kategorinya integrated circuit. Bedanya cuma itu aja. Jadi teman-teman enaknya tinggal gimana gitu ya. Gitu. Ya kalau misalkan teman-teman di sini kode seri IC-nya hafal, gitu ya tinggal langsung ketik di sini. Cuma bedanya ketika dipanggil dia langsung ke kategori integrated circuit. Tapi kalau teman-teman manggilnya dari dari sini, gitu ya. Nah, ketika kita klik tidak langsung ke kategori integrated gitu Pak ya. Itu aja sih bedanya gitu kan. Ya. Oke. Ya. Itu informasi mengenai apa-apa yang ada di kategori integrated circuit. Terus tadi sudah dijelaskan di awal mengenai yang ada di menu setting ini adanya USB microscope ya. Kemudian tentang guideline. Nah, ini yang ingin saya informasikan juga tentang bitmap Pak ya. Kemarin kalau nggak salah ada laporan ya. Ada laporan sebagai berikut. Ini kita panggil bitmap ya. Ketika melakukan rotate ya. Nah, langsung ngehang, nggak bisa di-scroll ya. Nah, ini sudah bisa. Ya. Kalau nggak salah ada laporan itu ya. Ketika di rotate Nggak bisa di zoom. bisa di scroll, nggak bisa di zoom seperti ini ya. Ya. Nah, ini otomatis sudah bisa ya. Ataupun misalkan kondisinya mau kita ini mirror ya. Nah, seperti ini. Nah, udah otomatis bisa gitu ya. Ini salah satu perbaikan yang sedang dilakukan di versi 45 ini. Gitu. Nah, ini juga bedanya nggak langsung 2D ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah di akses sebelumnya langsung 2D ya. Nah, kalau ini kita istilahnya netral ya, gitu. Gitu. Nah, itu yang salah satu perbaikan yang ada di fitur bitmap. Bitmap, kemudian guideline. Terus skemanya mau Pak? Skemanya mau? Skemanya boleh. Skemanya ya. Oke.
skematiknya kita panggil ya. Skematiknya seperti ini. Skematiknya mau di snap ataupun apa, kita snap aja lah ya. Kita snap dengan layoutnya. Seperti biasa, seperti yang di Excel sebelumnya juga di sini sudah, ketika di sini kita klik ya. Nah, ini saya ingin menginformasikan ini saat ini ketika nah ini ada tombol navigasi ya. Ini juga ada ya. Ketika misalkan kita coba ya, kita pengen melihat area yang sebelah sini, itu tidak langsung, kalau sebelumnya kan harus diklik dulu seperti ini ya. Nah, ini kalau sekarang misalkan kita ingin lihat area seperti ini, langsung kita zoom, udah otomatis tuh tombol navigasi sudah pindah ke sini tanpa diklik ini ya, gitu. Kemudian kita ingin melihat area di sini tanpa perlu diklik, langsung di scroll seperti ini, tombol navigasinya langsung muncul ya, gitu ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya seperti biasa ini ada ketika kita klik seperti ini tanpa menekan kontrol langsung terkoneksi. Nah ini Pak, di fitur di versi ini ada, jadi kalau kita mendeteksi komponen di sini ada informasi seperti ini ya. Coba kita scroll, nah, segini kayaknya sudah cukup dekat lah ya, cukup dekat. Nah, jadi sudah ada seleksi teksnya ditandai dengan lingkaran seperti ini gitu ya. Kemudian juga kita ingin lihat yang dari skematik ke layout gitu ya, tanpa menekan kontrol di keyboard. Langsung menginformasikan ini areanya gitu ya, seperti itu ya. Itu informasi dari skematik ya. Jadi untuk ada perbaikan di fitur zoom in zoom out, kemudian tentang tombol navigasinya seperti ini gitu ya. Ya, apalagi ya tentang di XC45 ini yang lagi sedang dirilis ya. Di skematik sudah informasinya, kemudian di bitmapnya sudah ya, kemudian di guideline-nya tadi sudah kita informasikan gitu. Itu saja mungkin perkenalan dari Excel yang sedang kami running ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah optimal dan sudah segera bisa dipublis dan dinikmati oleh rekan-rekan teman-teman para pengguna Orion yang ya. setia. Langsung aja mungkin Bang Ijal ya, kita ke materi yang telah kita janjikan. Siap ya. Silakan Pak Budi. Abah, siap Bah? Abah? Kita langsung Siap, masuk materi ya Bah ya. Gitu. Tadi Siap. Bah, Oh ini nyimak Kang Budi barusan luar biasa ini. ya, Luar biasa. Saya sambil nonton juga. informasi-informasi yang perlu kami sampaikan yang terupdate gitu Bah ya, gitu. Ya, mantap. Ya, kemarin itu masih belajar saya ke sana ini. Ya, amin ya. Kemarin kita masih di PMIC-nya di Qualcomm dengan brandnya Poco X3 ya, Poco bukan X3. Poco X3 GT ya. Nah, kita panggil ulang ya. Ini kita close ya. Sekarang kita panggil tipe yang kemarin yang masih dibahas gitu ya, yaitu di Poco X3, sebutannya Surya gitu ya. Gitu. Kemarin disebutkan di Poco X3 ini gitu ya. Saya coba kilas balik dulu. Ketika kita cek di kategori baterai konektor, ternyata IC inilah yang pertama kali mendapatkan sumber tegangan yang bersumber dari baterai, di mana profilnya IC ini adalah kode serinya PM7150, dan kemarin diinformasikan juga dia memiliki 6 kamar ya Bah ya, 6 ruangan ya. Ruangan A sampai ruangan F seperti itu. Nah, tetapi Bah, di sini yang saya bisa simpulkan ya, di PMIC ini, di PM7150 ini, di ke-6 ruangannya tidak menemukan ruangan audio ya Bah ya. Nah, ini yang kemarin saya lihat di skematiknya, si IC ini, si PM7150 ini di ke-6 ruangannya dia tidak memiliki ruangan yang menjelaskan tentang audio kayak gitu. Nah, di sini lebih banyak menjelaskan tentang
bak regulator, kemudian LDO regulator, kemudian bagian kontrol dan seterusnya. Kemarin itu kodenya apanya? Saya lupa lagi. Coba kita panggil lagi layoutnya. U1401 ya itu ya. Ya, nah yang ini ya. Nah, 1401 ya. Kita klik. Oh ini berarti kalau nggak mau dipanggil bukan kesalahan dari X-ray-nya tapi dari karakteristik skemanya Pak. Ya, gitu. U1401 kita panggil ulang. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam ruangan ini kemarin sudah sama-sama kita cek ya, bareng dengan guru Abah juga. Seperti yang tadi saya katakan, tidak menemukan ruangan yang menjelaskan tentang audio, seperti itu. Nah, mungkin sekarang akan saya coba compare ya, PMIC yang di Qualcomm dengan PMIC yang menggunakan MediaTek ya. Yang MediaTek, coba saya panggil seri apa ya? Nah, Poco X3 GT ini kalau nggak salah ini juga menggunakan SoC-nya MediaTek ya. Kita coba panggil dulu. Kita cek di integrated circuit ya. Nah, ini SoC-nya dia menggunakan MediaTek MT6891Z ya. Nah, di sini juga kebetulan ada kategori baterai konektor, kita cek ya. Baterai konektor dia melibatkan IC apa saja? 1, 2, 3, 4. Yang jelas ini SoC ya. Kemudian kalau kita cek IC ini MT6360PP ya, kita cek profilnya, tekan kontrol ya. Ini profilnya IE PMIC. Nah, berarti kalau IE PMIC yang pernah dijelaskan Pak Ciko ini bukan IC power utama gitu ya. Jadi IE PMIC ini dia bekerja juga sebagai switch charger, bekerja juga dia ada fitur tentang lampu flash kalau nggak salah dan lain-lain, tapi yang jelas dia bukan main PMIC ya, bukan IC power utama seperti itu. Kita kembali ke kategori baterai konektor ya. Ini kita klik yang terlibatnya IC ini IE PMIC, ini SoC. Kok baterai konektor ada kaitannya dengan SoC ya? Coba kita periksa ada apa sih di sini gitu ya. Oh, ternyata di sini ada netname SDA sama SCL ya. Padahal ini kategorinya baterai konektor. Kita cek dari mana sih datangnya ini. Lihat aja jalur kedip-kedipnya. Oh, ke konektor baterai, Pak. Gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian juga tadi masuk juga ke IC ini gitu ya. Ini kita cek profilnya. IC yang ini. Nama IC-nya SC8551A. Ini profilnya apa sih gitu ya? Direct charger. Ya intinya ini adalah IC fast charging mungkin ya seperti itu. Nah, jadi baterai ya memang kalau baterai konektor di sini ya, ataupun charging harus ada kaitannya dengan IC fast charging gitu ya. Gitu. Kembali ke baterai konektor. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini IC yang terakhir kita cek profilnya MT6359PPP. Nah, PPP. Sudahlah, ini kita sudah pasti mengetahui ini adalah profilnya PMIC ya. Nah, ini profilnya PMIC. Ini main PMIC gitu. Nah, sekarang kita coba compare aja langsung ya, Bah ya. Kita compare PMIC-nya di Poco X3 GT yang menggunakan MediaTek dengan yang Poco X3. Kalau Poco X3 sudah di Qualcomm. Dari keenam ruangannya tidak ada hubungan dengan audio. Nah, sekarang kita cek ini ya. Berhubung Poco X3 GT ini kita cek skematiknya tersedia ya. Nah, ini tersedia, kita panggil skematiknya ya. Kemudian kita panggil layoutnya ya. Ini kaitannya ada pertanyaan dari Pak Ciko kemarin kalau nggak salah. Apakah semua IC itu sama seperti itu ya? Ada penyebutan UA kode komponen dan ada istilahnya kode gitu ya gitu. IC-nya letaknya di sini. Nah, yang ini ya. U4000. Nah, berarti ini posisinya kalau kita lihat orientasi medan sama ya. IC ini nah ini sebagai informasi buat teman-teman khususnya teman-teman pemula ya. Ya, Bah ya. Ciri-ciri IC power itu dia dikelilingi oleh induktor. Nah, seperti ini. Ya, Bang Ijal ya.
dikelilingi oleh komponen yang besar-besar seperti ini disebut dengan induktor. Nah, ini induktor di sini kode komponennya adalah L. Ini banyak sekali L. Gitu. Dan si PMIC-nya di skematik kodenya U4000. Kita klik langsung U4000. Nah, di sini Pak U4000 min 1 gitu ya. Gitu. Kita ingin tahu ya, si U4000 ini ada berapa ruangan, ada berapa kamar gitu ya. Nah, sebelum kita klik ya, coba kita dekatkan scroll mouse-nya ke sini. Nah, di sini result-nya ada 8 ya. U4000 ini berarti ada U4001 sampai U4008. Kelihatan lah ya. Gitu. Nah, ini U4001. Kita lihat di sini sama ya kayak di ini ya Bah ya. Iya. Ada input ya. Cuman di sini penyebutannya pieces dan ini bagian kamar output. Ini output, di U4001 ya. Nah, kemudian ini masih di U4001. Nah, sekarang ini U4002. Ada pieces LDO ya dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi U4001 dan U4002 ini masih menjelaskan tentang input dan output ya. Inputnya ada yang dari pieces dan outputnya di sini karakteristiknya ada yang buck regulator dan ada yang LDO. Nah, ini kalau yang ini di U4001 U4002 ini yang menjelaskan outputnya tentang LDO regulator ya. Kemudian ke berikutnya yang ketiga, ini masih U4001 ya, masih U4002, kita cari U4003. Oh, ini langsung loncat ke U4005 ya. Nah, U4005 ya. U4005 hanya menjelaskan sekian pin ya. Nah, di sini kalau pieces ini ya, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira berkaitan dengan apa. Kalau yang CSP sama CSN ya. Ini ya di ground-kan ya Bah ya. Ini mungkin kita abaikan. Nah, kalau yang paling yang kita fokus ke sini pieces SNS ya. Nanti tinggal di tracking terhubung dengan pieces ya. Ini berarti pieces ini bukan berarti arus dan tegangannya yang dikonsumsi, tapi di sini ada keterangan SNS seperti di sensor gitu ya. Harus bisa dibedakan. Ini ada charge detect. Nah, berarti si U4005 ini, ruangan 5 ini menjelaskan tentang pieces yang disensor, kemudian ada charge detect dan satu lagi ada BAT ADC. Nah, di sini PIBAT ya. Gitu. Jadi PIBAT ini juga bukan tegangan dan yang arusnya dikonsumsi, tapi juga di sini di sensor ya Bah ya. Sensor. ADC, betul. Ya. Sensor. Gitu. Ini di U4000 kamar 5. Tadi sudah U4001, U4002, U4005, kita cek lagi. Ya. Ini kembali ke U4001. Ya, kita cari lagi U4002, U4005. Nah, ini U4003. Nah, berbeda ya dengan U4001, U4002 dan U4005. Di sini kita lihat di sini nama-nama pinnya ada reset B, ada watchdog ya. Watchdog ini disingkat jadi WD, watchdog reset B in ya. Yeah. Dan seterusnya. WDT biasanya, WDT. Ya, gitu. Dan ini ada ini Bah ya, ada power watchdog key timer gitu ya. Jadi ini mungkin kalau yang guru Abah kemarin pernah informasikan, ini masih ada kaitannya dengan ruangan atau yang disebut dengan housekeeping ya Bah ya. Betul. Ya, di U4003 seperti itu. Ini ruangan kontrol. Ini U4003, sekarang kita cari yang berikutnya. Ini U4001, U4002, U4005, masih yang tadi. U4003. Kok belum beres-beres ya Pak ya? Nah, ini U4004. Nah, ini Bah ya. Audio. Nah, betul. Audio. Kenapa disebut audio? Ya, sebagai kata kuncinya di sini audio disingkat menjadi AUD. AUD singkatan dari apa Pak? Bukan angkatan udara atau apa ya? Apa tuh? Audio. Audio. Ya. Singkat jadi AUD. Udahlah. Ya. Nah, intinya berarti di sini ada bukti ya. Si IC PMIC ini yang menggunakan chipset MediaTek, khususnya di seri ini ada yang menjelaskan, ada ruangan yang menjelaskan tentang audio seperti itu ya.
lebih jelasnya ruangan audio ini disebutnya dengan apa ya, Bah ya? Audio codec ya, Bah ya? Audio codec, ya CDC. ACD ya. Jadi yang mengubah analog menjadi digital seperti itu. Ruangan inilah dan itu diurus oleh si U4000 di ruangan Kamar 4. 4. Jadi kalau misalkan memang ini IC ini punya peran atau punya kaitan dengan masalah audio, ya kita coba cek di kategori audio circuit. Kita klik ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa netname yang terhubung dengan U4000 atau dengan si PMIC gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu bukti ya bahwa di kategori audio circuit di sini selain terhubung dengan IC lain juga berkaitan erat dengan si PMIC. Jadi PMIC ini tidak hanya mengurus atau memanage arus dan tegangan saja, tapi mengurus juga permasalahan analog to digital converter, permasalahan audio gitu ya. Gitu. Ya. Belepotan, Pak. Lanjut. Minum dulu, Pak. Masih ada kamar lain. Diminum dulu, Pak. Biar seger. Nah, langsung saja lah. Ini berarti kita sudah ada pembuktian. Ternyata MediaTek ini dia memiliki ruangan yang berbeda dengan PMIC di Qualcomm. Gitu. Ada ruangan audio yang terintegrasi satu ruangan. Kemudian sisanya saya pengen langsung. Ini sisanya ada berapa ya? Ini ada U4000 min 4. Berarti U4001 sampai U4005 sudah kita cek. Saya pengen tahu terakhirnya di ruangan berapa gitu ya ini ya. Kok belum habis-habis ya? Nah, kita klik lagi. U4005 saya pengen tahu mentoknya di U4000 berapa. Oh, ini U4006. Nah, ini saya rasa sama ya, Pak ya, dengan di Qualcomm ada ruangan seperti ini. Untuk pengelolaan kristal Ya. osilatornya. Coba kira-kira Bang Eja ini cara bacanya gimana ini? SR apa itu? SRC L Lken. Itu. Iya. Cara bacanya gimana gitu ya? Itu kita mesti tahu ya. Yang jelas kalau CLK-nya ini adalah clock ya. N ini berarti enable. Clock enable gitu ya. Oh. Ya. Kemudian System di sini, reset clock enable. ya, Oh, itu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya juga di sini dengan ada XO ini. Kalau tentang singkatan ini guru Abah jagonya insya Allah nanti akan dijelaskan Pak ya. Singkatan-singkatan ini apa ya kayak gitu. Nah, ya, seperti itu. Nah, di sini ini adalah masalah clocking. Ini clocking buat SOC. Biasanya ini cell ini berarti buat apa? Buat rangkaian network. Ada clock juga buat WiFi, buat NFC dan ini eksternal. Eksternal. Jadi ini hubungannya dengan masalah jantung gitu Pak. Si Betul. ruangan U4000 kamar 6 ini. Ya Pak ya, hubungannya dengan jantung ya Pak ya. Jantung. Locking system. Locking system atau sistem clock ya seperti itu. Ya. Kemudian ini sedang di posisi 6 ruangan 6 tadi. menuju halaman 8 atau apa ini ya. Ini kembali ke ruangan 1. Oke. Nah, ini masih U4000 min 2. Kok belum habis-habis ya? 7 yang tadi ya. 7 belum. Oh, 7 belum ya. dibahas. Nah, Ya. ini 7 ya. Ya, bahasanya seperti ini ya. APSS ini berarti biasanya ini adalah hubungannya jalurnya dengan ground ya. APSS. Ada juga istilahnya PSS gitu ya. Ini berarti yang ini semuanya berhubungan dengan ground. Nah, kemudian ada yang seperti ini gitu ya. PXO gitu ya. Ini lebih ke syarat kerja untuk mengeluarkan clocking ya. Biasanya gitu. Clocking. Ya. Ini di U4000 ruangan atau kamar 7 gitu ya. Oh, habis, Bah. Nah, berarti kesimpulannya 8 kamar itu. ya, si U4000 ini atau si IC ini dia memiliki 8 ruangan atau 8 kamar. Salah satunya di dalam ruangannya ada ruangan karaoke atau ruangan audio. Ya. Audio atau karaoke. Karaoke atau audio. Nah, itu saja mungkin di situ, Pak. sebagai pembuka ya Pak Ciko, komparasi ruangan yang ada di Qualcomm dengan ruangan yang ada di MediaTek. Ya, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Ciko. Oke. Penjelasannya sangat bagus sekali dari Akang Budi.
Abah mungkin Ya, ada yang ada mau apa? ditambahkan, Bah? Apa Oh, ini rata-rata ya kalau untuk di power management itu memang ada yang disebut dengan kalau di Qualcomm 5 major block ya. Apa, Pak? Ada 5 Five kamar utama. manager block ya. Input power, output power, housekeeping, IC level, kemudian untuk GPIO-nya atau MPP multiple postpaid-nya juga Oke. disediakan. Jadi tadi luar biasa Kang Budi sudah mengupas mengenai perbedaan power management yang digunakan di chipset Qualcomm dengan chipset MTK. Ya. Nah, ada kelebihannya juga ya. Kalau untuk Qualcomm memang tidak ditampilkan untuk clocking system yang 32,768 kHz, sedangkan untuk di IC MediaTek itu juga ada untuk perhitungannya ya. Jadi ada kaki-kaki yang memang di outputkan ya Ya. di bagian MTK. Nah, ini dengan menggunakan skematik ini kita bisa jauh lebih detail mengenai kaki-kaki atau pin pad ya yang akan ada di setiap roomnya PMIC. Luar biasa sekali tadi kamar-kamarnya dibahas ya, ada yang 6 kamar, ada yang 8 kamar seperti itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya para teknisi ketika mendapatkan masalah tidak langsung memvonis bahwa ini selalu kita harus eksekusi bagian IC power-nya. Karena dalam setiap ruangan IC power itu ini akan terhubung dengan pin pad dan net name atau nama jalur ya. Nah, ini sebelum ke IC, alangkah baiknya kita telusuri dulu net name-nya, kemudian kita lihat di net name tersebut ada penempatan komponen apa. Karena dengan melihat komponen yang ada di sekitar net name-nya itu ada komponen itu akan menentukan karakteristik jalur. Makanya tadi kenapa di power management ya itu ada ruangan-ruangan karena ruangan tersebut akan disediakan oleh IC itu sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Mungkin itu saja saya tambahkan. Bukan begitu, Kang Budi? Terima kasih Guru Abah ya. Silakan Pak Ya. Siko ya. Ya, terima kasih, Bah. Ya, sama-sama. Penjelasan yang sangat singkat, padat, dan tepat sasaran. Ya, ya mau tepuk tangan dulu? Oke, saya beri kesempatan untuk bertepuk tangan dulu. Untuk rekan-rekan, apakah masih setia malam Jumat ini? Yang mau sunah-sunah ditahan dulu ya, karena biasa midnight juga masih keburu ya. Jadi saya sih lapar di sini ya. Saya jauh Pak. Oh jauh. Ya, buat teman-teman yang masih setia ya, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari suhu Kang Budi ya, dari siapa namanya, dari Abah mengenai PMIC, penjelasan ruang-ruang ya, komparasi antara MediaTek dan Qualcomm seperti itu. Dan sepertinya tadi ada yang kontrakannya lebih banyak ya, ada 8, ada 6 ya. Banyak banget itu, beda-beda ya. Oke. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman ya, karena memang ini adalah salah satu materi yang mendasar ya, supaya buat teman-teman bisa melangkah lebih jauh ke pelaminan seperti itu. Widih, Dan kok ke sana? Kok ke sana? Jadi kode itu mah. ya, di selanjutnya ya, untuk selanjutnya saya mungkin bisa langsung masuk
tanya jawab ya, Pak ya. Sesi tanya jawab ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Ya. Pertanyaan pertama. Tadi saya lihat itu dari siapa ya tadi ya? Tadi ada kalau nggak salah itu nanya minta dibahas Redmi Note 10 5G itu tadi ada. Kemudian minta dibahas lagi ada, tapi yang paling krusial itu nanti Redmi Note 10 5G ya, Kang Budi. Nah itu Oke, Pak. ada tadi pertanyaan di bawah tadi saya lihat Oke, scrolling. langsung gas, Pak. Pertanyaan dari Guru Tegalwangi Poen. Waduh, ini guru nanya. Kepada Aduh, nggak jelas. Guru Bentar. Budi, ya kan? Saya tidak sanggup menjawab. Sama Kenapa? Abah, tolong Kenapa? dong dibahas Redmi Note 10 5G. Dibahas apa jadi? Ya, ya mungkin sistem kerjanya juga di PMIC-nya Oh, mungkin Kang Budi PMIC, begitu oke. ya. Jadi sesuai dengan materi Malam malam ini aja, Kang Budi bisa buka untuk Redmi Note 10 5G itu Kang Ya. Budi. Mungkin bisa dibahas chipset yang ada di baseband-nya, power management IC-nya apa, SoC-nya apa, nah gitu. Terus kamar-kamarnya, biar nanti relevan dengan materi malam ini, begitu Ya, Kang Budi. betul sekali, Abah, betul. Oke, buat teman-teman ya, silakan dibuka guideline Xiaomi Redmi Note 10 5G Pro ya. Jadi ini ada pertanyaan khusus ya dari rekan kita, guru kita Tegalwangi Pun untuk pembahasan tipe ini ya. Ya, silakan Kang atau Abah. Ya mudah-mudahan di sini guru Tegalwangi lagi Makan somai? Oh bukan, makan somai atau lagi nonton ya. lagi nonton lu pasti Kalau bisa nonton. juga menyampaikan juga di kolom komentar yang dimaksud apakah betul tipe ini, kemudian bisa lebih disampaikan, dijelaskan juga spesifiknya yang mana gitu ya. Kalau di sini sih dia nggak pakai Pro ya, pakai Pro nggak tadi? Apa sama aja? Enggak, Redmi Note 10 5G katanya. Ya, Redmi Note 10 5G dia nggak pakai Pro katanya. Ya. Nggak pakai Pro ya. Yang karetnya 2 katanya. Itu chipsetnya, Redmi Note 10 5G nggak PMIC-nya pakai menggunakan apa, Ya betul, seperti nggak itu. pakai Pro. Oh iya. Karena Pro hanya untuk orang-orang yang berpengalaman. Oh ini ya. Oke. Kita buka, mudah-mudahan tipenya cocok ini ya. Apabila kita lihat di integrated circuitnya, dia menggunakan chipsetnya itu adalah MTK ya, atau MediaTek MT6833V itu ya. Kemudian apabila kita lihat, nah ini ya, untuk PMIC-nya dia menggunakan seri MT6365PPW. Coba saya ingin tahu dulu ini persamaannya dengan apa saja gitu ya. Nah, di sini ada Poco M3, ada Redmi Note 10 5G ini sendiri ya, ada Realme 8 5G, Infinix Hot, Oppo A55 dan Vivo T1 5G kayak gitu. Ya. Ya, sepertinya gitu ya. Kita lihat langsung aja ya, Bah ya. Kita lihat di sini di PMIC-nya dia menggunakan MT6365PPW gitu ya. 6365 ya, betul. Langkah-langkahnya seperti biasa, kita pengen tahu ada berapa kamar gitu ya. Gitu. Dan kebetulan kalau di guideline-nya mohon maaf kepada guru Tegalwangi, kategori pendukungnya seperti resistor value, kemudian control logic-nya belum kami buatkan, tapi akan sesegera mungkin lah gitu ya. Gitu. Nah, kita buka aja langsung di layout-nya. Ada 2 halaman. Yang jelas di sini PMIC-nya berarti ini halaman 1, kita ke halaman 2 ya. Nah ini U1101. Seperti biasa sudah dijelaskan bahwa ciri-ciri dia adalah PMIC, dia dikelilingi oleh induktor. Kode komponennya adalah U1001. Nah, ini sudah terdeteksi ya. MT6365.
Nah, di sini kita menemukan kita sedang berada di U1101 di ruangan atau kamar A gitu ya. Ini karakteristiknya seperti biasa. Coba saya ingin tahu totalnya ada berapa ruangan ini. Ada berapakah Nah. itu? Ada 8 ternyata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruangan. Ya, gitu. Ini di U101A ini ruangannya. Saya yakin pasti guru Tegalwangi sudah tahu ini ruangan tentang apa ya. Gitu. Itu kayak rak-rak begitu ya. Ya, betul. Iya, itu ada garis-garisnya kan. Sekarang kita Iya, ke ruangan iya. B ya. Nah, ruangan B. Nah, Sampai ini, H itu, sampai ya. apa itu? Ini kalau ini bagian kamar LDO regulator ya, Bah ya. Baik inputnya maupun Ya. output LDO-nya gitu ya. Ada ALDO, ada DLDO, ada SLDO1, SLDO2 dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat yang ruangan berikutnya ke ruangan C ya. Nah, ini ada kontrol ya. Ini Bah kalau saya perhatikan juga ada sedikit perbedaan yang cukup menarik. Nggak tahu ya sih kalau sementara ini saya masih punya anggapan untuk skematiknya Mediatek agak lebih lengkap informasinya gitu. Nah, ini ruangan ya dibagi lagi jadi berapa? Jadi 6 ruangan. Nah, jadi lebih dispesifikasikan. Nah, itu yang tadi gitu saya ya. bilang kok ada raknya, ada rak lagi di dalam gitu. Ya, ini kayak kalau ini lemari ya, lemari 3 Iya. rak, ini lemari 3 rak gitu ya gitu. Rak yang paling atas ini namanya adalah kontrol. Jadi lebih spesifik lagi ke Betul, itunya ya, gitu ya. di dalamnya ya. Totalnya tadi ada 8 ruangan. Nah, ini aja di ruangan C ini dibagi lagi ya. Ada 6 rak gitu ya, seperti itu. Ini ruangan kontrol, ini SPI ya. Singkatan dari Serial Peripheral Interface. Dan ini CSN, ada CLK, MOSI, Master Output Slab Input. Ini Slab Output gitu ya. Ini ada UVLO ya, Under Voltage Lockout. Ini ada kaitannya dengan apa ya? Dengan termistor ya, seperti itu. Nah, ini ada UVLO itu ya, sensor buat ini posisi baterai sedang posisi low atau high gitu. oh Ini iya, berkaitannya gitu ya. dengan tegangan. Nah, itu dijelaskan di ruangan C di PMIC FG-nya ini jelas ini full gauge ya, cuman C-nya saya juga Full gauge, masih ya. ini ya. Ini ada control IF ada 2 ya. Yang kiri reset P dan seterusnya. Ini ada power key, home key, ini tes, kemudian external PMIC enable gitu ya. Nah, ini bentuk ruangan yang khusus untuk mengenablekan kapan clock akan siap dikirim ya Bah ya. Biasanya seperti Ya. itu. Nah, ini ada external PMIC enable 1, ini tujuannya kemana? External PMIC enable 2 seperti itu. Dan kita lihat di sini panahnya panah keluar gitu ya. Ini ngomong-ngomong di versi ini ada kayak gini ya, kalau ada sedikit ngeblur. Nah, ada ngeblur, bukan bubur ya. Berikutnya ke ruangan D ya. Nah, ruangan D. Nah, ini sudah tahu lah ya. Ini ada berapa rak Pak Ciko? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 ya? Sebelah kiri 4, 6. sebelah kanan 2 Ya. ya. Ngeblur ini, mata saya ngeblur. Ya. Bukan skematiknya. Kopi. Mang, iji Mang, kopi Mang. Ya, ini audio IF gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini audio input ya. Nah, kalau audio input mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Di sini nah hubungannya dengan main mic ya. Ini earpiece. Kalau main mic ini berarti mic utama biasanya. Ini biasanya jalur main mic ini dia dari mainboard terhubung dengan subboard lewat fleksibel. Oke. Ini gitu. Kalau ear mic P ini biasanya suara masuk ya. Earpiece. Ya. Ada lagi ini slap mic P, ini biasanya mic-nya di atas biasanya gitu ya. Mic buat video call mungkin ya gitu ya. Nah, ini ada aksesoris detect. Ada seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan permasalahan headset ya, interrupt ya. HP ini headset ya gitu ya. Kemudian audio output ya. Berarti intinya si ruangan ini banyak penjelasan tentang audio, UL power. Nah, ini tegangan yang berkaitan dengan audio Pak ya gitu.
bahasanya seperti ini. Ini adalah tegangan-tegangan, biasanya di sini ada mic bias seperti ini. Ini informasi juga buat teman-teman, biasanya kalau tegangan itu kan biasanya ya Bah ya diawali dengan V ya, V sekian. Ya, Nah, betul. kalau ini kan AU mic bias ini padahal ini juga merupakan sebuah tegangan ya. Ada tegangan bias 0, Tegangan bias pantul. betul ya, ada bias 1, bias 2 dan seterusnya. Ini ada cas pam. Nah, cas pam gitu ya. Kemudian kita ke ruangan berikutnya. Ruangan E ya. E. Ada apa di ruangan E? Nah ini ada 2 pintu ya. Ini pintu pertama namanya cas IF dan yang pintu kedua kira-kira Bang Ngejal nih atau Pak Ciko nyebutnya apa nih? Guys, Gauss. Ayo, ini bahasa Inggris. Gauge. Gaze. Ya. Gauge. Gaze. Ya. Ini kalau istilah ini sering kita dengar apa di pom bensin kayaknya ya. Apaan tuh? Iya. Istilah gauge ini gitu ya. Oh, Kalau misalkan ke pom bensin biasanya suka adalah kaitannya dengan ini gitu ya. Gauge, penakar. Gitu. Penakar. penakar. Betul. Nah, ini ada CSP, CSN gitu ya. Ini pasti biasanya berhubungan dengan baterai ya. Si baterai yang positifnya di sensor Iya. arusnya gitu ya. Gitu. Current Ada. sensor positif, current sensor negatif. Betul. CS tadi singkatannya seperti itu ya. Ini ada baton dan ada charge detect. Ini ada kaitan dengan charger. Jadi di ruangan ini permasalahan charging juga ikut berperan. Sebagai salah satu buktinya di sini ada jalur kontrol namanya charge detect ya. Seperti ini. Berikutnya ke ruangan F. Nah ini ruangan F seperti biasa ya. Tidak jauh beda seperti di tipe yang tadi dan di seri Qualcomm juga. Ada SRC clock enable in 0 dan in 1 gitu ya. Gitu. Nah, ini panahnya panah masuk ya gitu. Kemudian ini sensor hub. Nah, ini XO ini ada buat SOC. Jadi ada clock buat SOC, ada clock buat ini bagian network seluler, ada buat WiFi, NFC dan ini eksternal ya gitu. Nah, nanti kita coba kita cari ya Bah ya. Si kristalnya itu ada di mana gitu ya gitu. Seperti yang tadi Abah jelaskan gitu ya. Ini di ruangan F. Kemudian ruangan G. Nah, ini ruangan G ya. Itu. DCXO LDO ya, berarti ini tegangan-tegangan yang istilahnya ruangan ini berperan untuk masalah input untuk si kristal biasanya Bah ya. Betul. Nah, VXO di sana. Nah, ini kristalnya ya Bah ya. VCXO, ya betul. VCXO, voltage crystal oscillator 2,2 di sananya itu. Nanti Abah tambahkan. Dan saya masih ingat pelajaran dari Abah gitu ya. Waktu di materi elektronika dasar komponen ya Pak. Jadi saya masih ingat bahwa X ini adalah inisial atau sebutan komponen untuk kristal. Ya Pak ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kodenya X1401 ini berarti komponennya adalah kristal. Seperti itu. Salah satu penyebutannya ini adalah kristal. Inisialnya X kayak gitu. Dan untuk yang namanya inisial X ini jumlahnya tidak banyak Pak Ciko. Yang banyak di IC ini tuh kan biasanya U ya, ini U, ini L. Tapi kalau X ini biasanya cuma 1 atau 2 lah. Dan dia komponennya adalah kristal. Yang menghasilkan detak gitu ya. Jantungnya lah gitu kan. Kemudian berikutnya nah yang terakhir Pak Ciko, ruangan H. Nah, ruangan 8. RTC. Ada RTC clock out, ini NC ya, not connected. Berarti ini nggak perlu dibahas lah ya. Ini kaki ini tidak digunakan. Gitu. Ini justru Kang Budi yang membedakan nanti di IC Power ini VRTC 28 ini sering diabaikan. Betul. Betul, jarang diperiksa. Padahal pada power boot pertama IC Power, biar ada power boot sequencing-nya, VRTC ini wajib hadir gitu sebelum tahapan-tahapan lainnya. Karena kalau VRTC ini nggak hadir pada saat kita tekan on off,
tidak akan memicu secara internal di IC Betul. powernya, begitu Kang Budi. Ya, luar biasa penjelasan dari Abah. Dan PLTC ini Iya. juga sekaligus kita informasikan, dia tegangannya keluar sebelum on-off-nya ditekan ya, Pak ya? Betul, betul wajib hadir itu. Wajib Nah, ini hadir. begini, pembahasan mengenai volt real time clock ini contohnya seperti ini. Handphonenya memang mati ya, kondisinya mati. Kalau misalkan dia mendeteksi keberadaan baterai berada di bawah 2,8, itu pada saat kita masukkan charger tidak akan ada reaksi, tidak akan ada tampil ataupun getar sekalipun. Ya, Itu udah terjebak di posisi betul-betul itu di bawah. Makanya di sini ada kaitannya tadi dengan UVLO ya, ya, kemudian VRTC, kemudian nanti pada saat posisi PMIC-nya ini VRTC-nya tidak aktif, maka itu sulit kalau kita masukkan charger baik dengan fast charger juga, itu responnya tidak ada, bahkan suka ngedip-ngedip seperti itu Kang Budi. ya, Ya. betul, betul. Karena posisinya ini pemicu jantung pertama kalau dikatakan di internal IC power. Begitu Kang Budi. Ya, terima kasih. Luar biasa, Pak. Ya. Ya, itulah ruangan-ruangan di MT6365, kebetulan IC ini yang dimiliki oleh Redmi Note 10 5G. Itu mungkin Pak Ciko, mudah-mudahan Bang Tegalwangi tidak puas ya. Terima kasih Abah. Ya, sama-sama. Ya, Ya. kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Kang Budi ya dan Abah. Semoga tadi guru Tegalwangi pun bisa mendapat sedikit informasi ya yang bisa berguna. Dan jam berapa sekarang ya? Masih Jam lama 9. kan katanya sampai subuh. Sampai subuh, oke. Ya, jadi Eh, gimana Pak? Kak Ciko, ini saya sedikit menambahkan. Ya. Masih ada waktu nggak ini? Masih banyak. Masih ya. Mbak. Saya mau menambahkan sedikit saja untuk rekan-rekan, memang betul pada saat pembahasan kasus mati total, alangkah baiknya rekan-rekan mengutamakan dulu membuka keterangan-keterangan mengenai power management ini, begitu. Karena tahapan-tahapan untuk nanti memeriksa bagaimana langkah-langkah mengukur, ya teknik mengukur atau teknik menganalisa, ini ada baiknya juga kita buka datasheet dari power manajemennya. Dan kita bisa lihat di sana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tahapan dari bagaimana sebuah IC power ini bisa memicu sistem kerja dari basebandnya itu bisa mulai melakukan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah power boot sequencing. Ini bisa kita lihat detailnya di datasheet IC power management. Itu saja. Jadi alangkah baiknya tadi kan ada permintaan tuh membahas tipe ponsel. Kita lihat chipset dari basebandnya itu power management IC berikut SOC-nya, karena ini letak pertama kali para teknisi melakukan tindakan analisa, begitu. Kita bisa lihat di datasheet IC-nya, ya. Kemudian kita perhatikan ada beberapa tahapan tadi ya. Saya akan selalu menekankan kepada rekan-rekan, perhatikanlah komponen-komponen di sekitar IC-nya. Apakah komponen-komponen sekitar IC-nya sudah sesuai dengan penempatan atau posisinya, kemudian dirujuk kepada skematik yang ada, kita kembalikan nilai-nilainya atau value-nya, ya Kang Budi nanti akan menampilkan value resistor ya seperti itu. Itu memang perlu sekali. Tadi dilihat ya di skematik terakhir yang dilihat dari Redmi Note 10 5G tadi, itu kaki VRTC, ada kombinasi komponen antara resistor dengan kapasitor seperti itu. Nah, itu maksudnya apa? Dengan kombinasi resistor dan kapasitor diserikan langsung ke ground di kaki VRTC 28, kemudian di kakinya UVLOTH. Nah, seperti itu. Ya, itu yang
wajib juga diperhatikan pada saat pertama kali. Kenapa pada saat diberikan sumber tegangan, kita kasih trigger dengan tombol on off, kenapa tidak ada respon? Nah, kalau kita buka salah satu repair guide-nya milik dari Samsung, pasti aja ya di repair guide-nya selalu ketika kita menekan tombol power on tidak ada reaksi dari flowchart repair guide-nya, selalu harus memastikan dulu kristal osilator berikut dengan VRTC-nya. Itu mungkin sedikit penekanan dari Abah buat rekan-rekan mengenai PMIC ini menjadikan patokan ya kalau mengerjakan kasus mati total harus pastikan dulu power management IC-nya bagaimana tahapan sequencing-nya. Terima kasih Kang Budi. Mantap sekali Abah. Terima kasih Abah. Gimana? Mau ditambah satu lagi pertanyaan atau mau langsung ditutup? Hah? Tutup langsung digembok? Kang Budinya lagi kurang sehat, iya, kemungkinan perlu kurang istirahat. Fit kayaknya Pak. Lagi apa ya? Kayak kurang istirahat, Pak. kayak Ya. gitu, Pak. Tapi ya itu tepuk tangan buat Kang Budi luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Kang Budi. Semoga sehat terus Kang Budi Selalu ya, menemani ngasih kontribusi buat kita. teknisi itu. Ya, jadi memang Kang Budi ini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk updatean di Orion, Bah, seperti itu. Betul. Jadi selalu berusaha membuat konten-konten ya atau trik-trik yang baru supaya bisa dinikmati oleh teman-teman teknisi semuanya. Bang. Ya. Bah, satu lagi, Bah, boleh Bah nih ya? Apa itu? Pertanyaannya makanya ringan ini. Aduh, my wife incoming call lagi. Apa lagi itu? Satu lagi nih, Bah. Kenapa? Nggak kedengar? Kenapa? Ya, ini Bah, satu lagi pertanyaan ya, Bah ya. Sebelum kita akhiri malam ini, Bah. Jadi dari Abang Miftahul Service ada kasus Redmi 5A, Bah. Dia mesinnya patah di antena ya, antenanya patah. Terus dia coba jumper titik antena ke antena di casing. Kok bisa nongol jaringannya padahal banyak komponen yang nggak pakai karena hilang patahannya. Nah itu mungkin dia bingung kok ada sinyalnya nongol gitu padahal banyak komponennya yang hilang seperti itu, Bah. Ya, oke. Nah ini bagus juga ya pertanyaannya, tapi tadi kita sempat skip tadi ada yang pertanyaan seperti tadi saya sudah baca sebetulnya. Nah ini kenapa pada saat di jalur antena ada bagian yang patah, kemudian diambil shortcut-nya saja, antenanya muncul. Ya kebetulan yang patahannya itu biasanya kalau kita ini kan tidak spesifik ya yang patahnya area mana. Cuma pada saat dibuatkan shortcut, ya kebetulan memang jalurnya itu terputus ya. Dan memang kalau memang misalkan kita perhatikan karakteristik dari blok RF, kebetulan saja yang di patahannya itu rata-rata rangkaiannya itu dari rangkaian pasifnya induktornya paralel ke ground, kemudian kapasitornya seri. Jadi konsepnya high pass filter. Nah, high pass filter itu berarti hanya untuk melewatkan atau dikatakan rangkaiannya memang untuk menunjang karakteristik gelombang. Nah, ketika dijemperkan begitu bisa keluar, nah tapi kan nggak spesifik nih, ya. Apakah bisa dipakai untuk memanggil atau hanya memunculkan sinyal saja? Nah, karena kalau untuk jalur antena gitu kan, kebetulan yang putusnya jalur ke antena
hanya dengan menyambungkan kembali ke antena itu memang tidak berpengaruh besar. Tapi kalau memang di FEM yang bermasalah ada FEM-nya, dalam arti kata front end modul ini kan untuk pintu keluar masuknya proses transmitter dan receiver signal, ya otomatis tidak bisa langsung main jumper seperti itu gitu. Betul. Jadi menurut saya pribadi karena ini tadi tidak spesifik di jalur mana yang terputus dan ketika dilakukan jumper atau shortcut ya langsung ke antena di bagian casing seperti itu dan selesai. Arti katanya sinyalnya ada tapi kan tidak dijelaskan kualitas transmitter karena kalau sinyal receivernya saja bukan berarti kita bisa melakukan transmitter gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa transmitter otomatis receivernya juga bagus kan begitu konsepnya. Gitu kan? Di jalur radio frekuensi ini memang kebetulan yang patahannya rata-rata itu adalah bagian jalur ke antena. Jadi fungsi antena sendiri itu untuk menangkap sinyal dan untuk memancarkan transmit pada saat transmit. Jadi kebetulan saja yang putusnya saya rasa itu jalur antena. Bukan begitu ya Kang Budi? Ya, betul. Penjelasannya luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama Abah, akan berbeda kasus kalau misalkan permasalahannya patah di area PEM misalkan gitu, yang banyak sekali komponennya. Tentu tidak bisa di jumper. Saya rasa mungkin Ya. ya, teman yang tadi Di cukup paham. Ya. di FEM itu apalagi sekarang ya tipe ponselnya kan rata-rata udah 5G, LTE ya gitu kan. Jadi kalau di FEM yang bermasalah yaitu saya rasa tidak akan bisa melakukan pemilihan jaringan ya gitu Kang Budi kan. Nah, Ya, kebetulan betul. saja yang putusnya ini kan bagian ke antena gitu. Ya, itu saja Kang Budi. Oke, terima kasih Abah ya. Mudah-mudahan bisa cukup memuaskan ya kepada penanya si Abang Miftahul ya. Ya, Kembali Pak Ciko. ya. Aduh, terima kasih sekali lagi buat Abah. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Jadi sebelum kita akhiri ya episode ke-13 malam ini, saya ingin memberi kesempatan untuk menambahkan dari Kang Budi atau Abah, silakan. Kalau dari saya kayaknya Cukup ya, Abah? Cukup. Cukup Oke, ya? cukup. Ya. Ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh juga tuh supportnya pakai inbox boleh silakan. Ya. Ya, waduh, itu luar biasa tuh. Langsung dibuka jalur hotline ke Abah langsung. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Abah. Amin. Ya. Dan sebelum saya akhiri, saya di sini ingin beriklan terlebih dahulu sedikit aja. Jadi kami saat ini Estek Skematik sedang mengadakan promo untuk Natal dan Tahun Baru. Untuk pembelian aktivasi 6 bulan, teman-teman akan mendapatkan ekstra 6 bulan sehingga menjadi 1 tahun. Dan untuk pembelian aktivasi 1 tahun, teman-teman akan mendapatkan aktivasi menjadi 2 tahun atau double kill seperti itu. luar biasa. Dan ya, promo berlaku sampai dengan 10 Januari tahun depan ya. Ya, jadi promo dari 2023 dan sampai 2024. Dan tadi saya ingatkan untuk hari Sabtu ada acara di Magelang ya, teman-teman teknisi Asosiasi ATM di Magelang hari Sabtu. Dan bagi teman-teman yang mau hadir ya atau yang mau registrasi mungkin bisa langsung hubungi di sini Abang Prianto ya, Abang Prianto. Dan oke. Terima kasih banyak buat teman-teman ya di seluruh Nusantara yang menyimak dan bergabung di acara kami malam ini. Untuk minggu depan mungkin maaf ya ada
informasi tadi Ko Hawkins mohon maaf belum bisa hadir malam ini karena masih lelah mungkin ya, baru tiba. Dan insya Allah untuk minggu depan beliau bisa kembali hadir bersama kita ya. Dan untuk materi minggu depan, Kang Budi, apakah sudah ada yang bisa diinfokan? Dari tadi Qualcomm ke Mediatek mungkin komparasi ke Exynos. Oke. Ada Exynos, ada High Silicon. High Silicon. Iya. Jadi chipset yang berbeda ya. Oke, terima kasih banyak Bung Ryugami yang sudah selalu bekerja keras membantu kita menyiapkan dan sehingga terselenggaranya acara podcast ini ya. Abang Jinun yang selalu setia walaupun tadi sudah bawa tas entah kenapa ya. Dan dari Mas Bayu terima kasih yang sudah selalu mensupport kami semua di sini. Abang Ijal Raj ya, dan mungkin minggu depan akan diganti oleh Ryugami. Mudah-mudahan 45 segera Ya, segera Kang rilis, Budi Pak ya. ya. Kang Budi terima kasih banyak Kang Budi ya. Walaupun lelah dan ngantuk selalu berusaha menyempatkan ya di acara Nguber Orion. Dan Abah sekali lagi dan jangan bosan-bosan ya Bah ya. Selalu mensupport kami Bah, dan kami sangat-sangat mengapresiasi ya Abah selalu mendukung kita Bah ya, membantu terlaksananya acara Nguber Orion ini gitu Bah. Terima kasih ya Bah ya. Sami-sami. Ya, mudah-mudahan sukses juga Pak selalu Joko ya. yang versi 45 segera rilis ya, mudah-mudahan. Oke. Hidup 45. Hidup 45. Hidup 45. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman di sini semua. Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya. Berjumpa kembali dalam acara Nguber Orion episode ke-14 minggu depan. Kami sudahi malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berisik.